Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it. I don't know why. Revolved around my life after I found another. Hai guys, kembali lagi bersama kita. Jadi di sini kita akan membahas beberapa hal tentang konseling krisis. Kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Menurut kalian apa sih perbedaan krisis sama trauma itu? Ya, jadi kalau krisis itu sendiri, krisis adalah suatu keadaan yang melibatkan ketidakstabilan, ketidakpastian, dan tekanan emosional yang berat. Krisis dapat muncul akibat berbagai faktor seperti bencana alam, kecelakaan, kehilangan yang signifikan, ya, atau ancaman terhadap keselamatan seseorang. Aku taunya trauma sih. Jadi kalau trauma itu respons psikologis yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengancam keselamatan atau kesejahteraan emosionalnya. Jadi apa namanya? Sedangkan trauma ini dia dampaknya. Jadi trauma ini dampak dari krisis tadi ya. Dampak yang berkepanjangan terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan seseorang. Jadi krisis itu kayak kondisinya, terus trauma itu dampaknya. Jadi karena dampak jadi berkepanjangan kan, jadi kadang sampai tua gitu. Itu namanya trauma. Sama aja jadi oh. Ada yang tahu coping mekanisme nggak? Jadi coping mechanism itu cara seseorang keluar dari stres atau trauma, seperti serta membantu seseorang mengelola emosi yang menyakitkan. Jadi gimana dia keluar dari stres itu? Kayaknya coping mekanisme itu ada positif negatifnya ya. Kayaknya kalau yang positif itu, jadi relaksasi untuk menenangkan pikiran dan perasaan. Jadi kayak dia tuh apa ya? Menenangkan diri gitu, jadi pikiran sama perasaannya. Jadi kayak dengan menonton atau merajut, menggambar, tergantung hobinya dia gitu. Dengan hal-hal yang baik. Hal yang baik. Jadi kayak apa yang dia sukai gitu untuk biar dia tuh bisa keluar dari tadi stres sama trauma itu kan ya. Tapi kalau misalnya negatif itu dia ke hal-hal yang tidak bermanfaat seperti minuman keras, mengisolasi diri dari lingkungan, jadi dia tuh nggak mau bergaul gitu dari orang-orang, kayak menyembunyikan diri lah ibaratnya. Atau menyakiti diri sendiri, jadi kayak dia tuh karena nggak bisa menahannya gitu kan, jadi dia atau apapun atau malah sampai bunuh diri bisa jadi. Itu berarti coping mechanism yang negatif karena itu mengarah ke hal-hal yang buruk gitu. Tapi itu bisa sembuh ya? Ya kalau ditangani sama orang yang apa namanya, ditangani orang yang tepat atau dia tuh punya kemauan untuk sembuh, insya Allah bisa sih. Tadi ada dia misalnya mengangkat apa ya, menyembuhkan diri sendiri dengan relaksasi tadi, atau enggak dia datang ke psikolog, itu berarti dia mau sembuh gitu. Dia bagusnya itu sih, udah menutup diri gitu kan. Dampak krisis itu pasti beda-beda ya setiap orangnya. Iya, harus beda-beda. Tergantung penyebab trauma juga, gejala traumanya juga, dan mungkin dampak jangka panjang yang terjadi sama dia itu menyebabkan dampak krisis setiap orang itu beda-beda. Itu juga nggak sih, kayaknya aku pernah dengar gitu. Jadi karena kan dampaknya berbeda-beda karena reaksi seseorang terhadap krisis atau trauma itu ada dua. Jadi ada yang aktif dan pasif. Jadi kalau yang aktif itu dia tuh kayak orang-orang ekstrovert tuh, dia tuh berusaha untuk menyembuhkan diri. Jadi kayak tadi mencari, kalau misalnya dia tidak bisa menangani diri sendiri atau dia udah nggak kuat gitu, dia bisa cerita ke orang atau dia tuh nanya ke orang gimana sih cara menyelesaikan ini, atau malah kalau parah dia ke psikolog kayak gitu kan, ke psikiater. Itu yang aktif. Jadi dia tuh orang yang mau untuk sembuh gitu. Atau yang kedua dia tuh pasif. Jadi dia tuh nggak apa ya, dia mengalami krisis atau trauma tapi dia tuh nggak mau menyembuhkan diri karena dia merasa tidak ada yang bisa menyembuhkan diriku gitu. Jadi dia tuh menyembunyikan diri, mengisolasi diri, nggak mau menyembuhkan, akhirnya sampai ke tahap ingin bunuh diri gitu. Jadi dia sampai apa ya, karena saking
dia tuh dalam kondisi kritis gitu kan, harusnya dia ditangani atau dia tuh berusaha untuk mencari penanganan, tapi dia Iya, malah dia nggak tidak berusaha. mau. Iya, dia Kayak berusaha. orang-orang introvert gitu Iya, nggak sih? iya, kayak kebalikan tadi kan ekstrovert sama yang introvert gitu. Aku tuh kayak pernah denger PTSD gitu loh, tapi apa sih PTSD itu kayak apa sih emang pengertiannya? Jadi PTSD itu merupakan gangguan kecemasan yang membuat penderitanya teringat pada kejadian traumatik. Jadi kayak beberapa peristiwa traumatik kayak kecelakaan, bencana alam, eh, dan termasuk pelecehan seksual juga. Jadi sebenarnya di dalam PTSD itu hampir mirip dengan Stockholm Syndrome yang munculnya setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis. Jadi di sini beberapa gejala yang menunjukkan seseorang mengalami PTSD yaitu ingatan pada peristiwa traumatis. Jadi kayak dia terus keinget gitu. Kayak misalnya dia kecelakaan jadi lihat mobil itu takut. Iya. Ada ingat-ingat gitu ya. PTSD, berarti harus disembuhin dong. Iya dong. Berarti Apalagi itu gejalanya? terus pemikiran dan perasaan yang negatif terus. Jadi kayak ya, aku selalu mikir negatif tentang kejadian hal itu. Sebenarnya orang-orang apa setelah kita melihat kejadian itu seharusnya itu kita bisa kayak berpikir kalau oh enggak itu gini gitu, tapi orang-orang yang terkena PTSD ini selalu kayak berpikiran negatif terus. Jadi dia rasanya bakal terulang lagi gitu ya kalau dia tuh melihat hal-hal yang mau dia trauma gitu ya. Kan kalau misalnya seseorang apa namanya dalam kondisi kritis atau trauma tuh berarti dia pasti perlu dukungan orang lain kan. Kira-kira peran dukungan orang lain atau sosial itu untuk dirinya pulih dalam keadaan dari kondisi krisis atau trauma tuh apa sih perannya gitu? Jadi sebenarnya seorang individu dia bakal merasa lebih nyaman dan percaya diri ketika dia menjadi bagian dari jangkauan sosial seperti keluarga, organisasi dan komunitas lainnya. Karena dukungan sosial tersebut dapat membantu mempermudah seorang individu yang menghadapi masalah. Jadi dia ketika punya masalah dan lingkungan sosialnya bagus, dukungan sosialnya bagus, dia tuh akan mendapat banyak dukungan positif, cinta, kayak kayak kamu masih bisa, terus banyak apa Ya bantuan lah kayak kamu pasti bisa Iya, dia gitu. kayak dia tuh merasa oh aku didukung aku dibantu gitu ya. mendapat kehangatan gitu. Apa sih pentingnya penanganan diri? Jadi kan sebenarnya seharusnya kalau kita menangani sesuatu yang krisis atau trauma itu kita menangani diri sendiri gitu ya. Apa sih pentingnya gitu? Jadi mengembangkan self care yang baik dapat menjadi pengalaman yang positif, bahkan dapat membuat perbedaan besar dalam seberapa baik Anda pulih. Jadi kayak membuat ya biar kita tuh ini ya jadi lebih pulih gitu ya. Karena sebenarnya kan ya yang bisa menyembuhkan diri sendiri itu ya Dirinya sendiri. ya. Karena kan walaupun lingkungan mendukung kalau dia nggak mau didukung, Iya. dia malah jadi kayak tambah terpuruk ya. Misalnya introvert tadi yang nggak mau dibantu gitu kan, nggak mau cerita gitu. Jadi emang seharusnya sebenarnya yang bisa menyembuhkan diri sendiri itu dia sendiri self care itu. Ya, jadi apa strategi self care itu yang bisa kita lakukan gitu? Strategi self care yang bisa kita lakukan, contohnya yang pertama yaitu menjaga kebersihan diri dari lingkungan. Jadi ketika lingkungan bersih kan hidupnya kita juga nyaman, gitu ya. Jadi kita stres, tambah stres, tambah krisis. Nah, jadi pikirannya juga itu jernih gitu kan. Yang kedua olahraga rutin, karena olahraga rutin kan sebenarnya memang penting kan. Jadi kita setiap manusia itu seharusnya ya meskipun kita nggak punya trauma atau krisis, seharusnya kita itu bekerja harus olahraga rutin. Tapi mungkin karena efeknya terlalu bagus olahraga ini, jadi orang yang terkena trauma dan krisis sangat disarankan untuk olahraga rutin. Fresh juga ya. Terus yang selanjutnya menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga, dengan teman, dengan masyarakat. Jadi biar dia jangan menutup diri lah ini. Iya, jadi ketika kita punya masalah, orang di sekitar kita kan tahu, jadi dapat apa? Mereka bisa bantu gitu. Betul.